Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34. Menjaga jarak aman. Kamu maklum saja ya, mereka itu lagi puber kedua, jadi ya gitulah. Jelas Alex yang sudah terbiasa melihat kedua orang tuanya bepergian. Tapi mas, mata Aina melihat Alex serius. Kenapa? Kalau nanti mas Alex punya adik gimana? Pasti mas Alex gak akan disayang lagi, ledek Aina mengingat Alex anak sematawayang orang tuanya. Kamu ini ya, Alex menarik pipi Aina. Kalau papa dan mama punya anak lagi, sepertinya lebih cocok jadi cucu bukan anak. Mas inilah, kalau ada mama pasti mama akan memarahi mas Alex. Untung tak ada mama, jika ada sudah pasti akan ada perdebatan lagi. Maaf pak, bu, ada tamu yang datang, ucap seorang pekerja yang tiba-tiba datang. Siapa pak? Tanya Alex. Ada perempuan 2 orang, namanya Mona dan Acha, jelas pekerja itu. Mas, mau apa mereka? Tanya Aina dengan wajah bingung. Kenapa mereka bisa tahu rumah orang tua Alex? Apa kita usir saja mereka? Tanya Alex melihat Aina. Tadi pesannya, mereka datang untuk meminta maaf pada Bu Aina. Pekerja itu menyampaikan pesan tamu itu. Alex dan Aina saling melihat. Suruh mereka menunggu di ruang tamu, ucap Alex segera. Pekerja itu mengangguk dan segera berlalu. Kamu di kamar saja, biar aku yang menemui mereka. Alex menyuruh Aina untuk menunggu di kamar mereka. Rumah ini ada security-nya. Jadi mana mungkin kedua wanita itu melakukan sesuatu. Lagi pula Alex seorang pria, ia juga bisa berkelahi jika terdesak. Sama-sama saja mas, kita temui mereka. Aina ingin ikut, ia juga ingin damai karena mereka katanya datang untuk meminta maaf. Gak usah, kamu di kamar saja, biar aku saja. Alex tak mau Aina bertemu dengan kedua wanita itu. Aku ingin menyelesaikan masalah dengan mereka mas, lagian mas Alex juga ada di sampingku, bujuk Aina. Alex diam. Lagi-lagi ia luluh di bujuk Aina. Sementara di ruang tamu, Mon, ini rumahnya. Orang kaya dong, beruntung sekali wanita itu. Acha mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru rumah. Ia sangat takjub dengan desain interior rumah itu, sangat mewah dan seperti berada dalam istana. Jangan norak, dengus Mona. Acha seperti entah berasal dari peradaban mana. Seperti tak pernah melihat rumah mewah saja. Mona dan Acha perlahan tersenyum saat yang ditunggu datang. Dengan berpakaian santai, Alex tampak keren dan terkesan cool. Wow, playboy ini. Pasti banyak simpanannya. Aku mau juga jadi simpanannya. Acha bermonolog dalam hati saat melihat Alex. Ada apa kalian kemari? Tanya Alex dengan dinginnya. Pria itu duduk di samping Aina. Acha dan Mona saling senggol-senggolan siku agar salah satu dari mereka menjawab. Jadi begini. Acha pun mengambil alih, walau agak sedikit gugup. Kedatangan kami kemari ingin meminta maaf pada Aina. Kami tahu yang kami lakukan selama ini salah dan menyakiti hati. Tolong maafkan kami, Ai. Kami benar-benar sangat menyesal. Acha menyampaikan permintaan maaf sambil berderai air mata. Benar yang dikatakan Acha, Ai. Kami benar-benar minta maaf. Kami salah selama ini. Mona ikut menimpali. Alex dan Aina hanya berdiam melihat mereka. Aina, tolong maafkan aku. Aku ingin kita berdamai dan kembali berteman seperti dulu. Aina, tolong maafkan aku. Acha menghampiri Aina dan bersimpuh sambil menangis kencang. Aina merasa tak nyaman kakinya dipegang seperti itu. Acha, tolong jangan begini. Aina memegang tangan Acha membawa Acha duduk di sampingnya. Acha tidak boleh sampai bersimpuh di kakinya. Aku sudah memaafkanmu dan memaafkan kalian berdua. Aina, terima kasih. Kamu benar-benar orang baik. Acha langsung memeluk Aina sambil tersenyum senang. Sudah cukup. Alex segera melerai pelukan Acha dari istrinya. Acha bangkit dan kembali duduk di samping Mona. Ai, kami sangat berterima kasih. Kamu sangat baik. Aku sangat menyesal sempat menyakitimu. Mona kembali berucap. Aina diam dan terharu melihat itu. Acha dan Mona benar-benar tulus meminta maaf padanya.
Ia berharap ini jadi awal baik bagi mereka. Aina, jadi kau benar-benar memaafkan kami? Tanya Acha memastikan. Aina mengangguk pelan, sementara Alex hanya diam melihat istrinya yang begitu baik dan mudah memaafkan orang yang telah menyakitinya. Sekarang aku dan Mona sedang menganggur. Aku tidak diangkat jadi karyawan di sana. Dan Mona juga sudah dipecat dari pekerjaannya sekarang. Acha mulai menyampaikan maksud dan tujuannya. Benar, bisakah kamu membantu kami agar aku dapat kembali bekerja dan Acha juga diterima di sana? Mona memelas pada Aina. Ia tak memperdulikan tatapan Alex. Sekarang yang terpenting Aina dapat membantunya. Aina pasti akan membujuk Alex, mengingat saat mereka masih di sel. Aina lah yang membujuk agar Alex menarik gugatannya. Pasti Aina akan melakukan hal seperti itu lagi dengan membujuk Alex agar menerima mereka bekerja di sana. Alex masih diam saja. Sejujurnya ia tak mau kedua orang itu berada di sekitar dirinya dan Aina. Tapi jika ia menolak mereka mentah-mentah, Aina akan membela mereka. Istrinya itu kadang berpikiran berseberangan dengannya. Kalian bisa mencoba melamar saja. Ikutin saja prosedurnya. Perusahaan itu pasti akan menerima pelamar yang sesuai kriteria mereka. Jelas Aina segera sambil melihat Alex. Alex ikut mengangguk pelan. Terserah Aina sajalah. Mona dan Acha terdiam. Bukan begini maksudnya. Mereka menginginkan masuk lewat jalur koneksi. Kalau sesuai prosedur, sama saja mereka harus bersaing dengan pelamar lainnya. Tapi kamu bantu juga lah kami, ujar Acha memohon. Aina mengangguk pelan. Setelah mengobrol sejenak, Acha dan Mona pun pamit pulang. Menurutmu, apa kita bakal diterima? Tanya Mona di perjalanan pulang. Ia teringat saat dulu ia masuk lewat jalur sesuai prosedur. Sulitnya minta ampun, bahkan sampai gagal berkali-kali. Wanita itu sengaja begitu, biar tidak ada nepotisme. Kau tenang saja, dia pasti membantu kita. Mas, Aina duduk di sofa sambil memeluk tubuh Alex yang berada di sebelahnya. Setelah Acha dan Mona pulang. Iya sayang, aku akan menerima mereka bekerja di sana. Jawab Alex segera. Ia langsung menjawab begitu daripada nanti Aina merengek lagi. Bukan itu mas, sanggah Aina cepat. Jadi, Alex melihat Aina dengan tatapan bingung. Begini mas, apa Mas Alex ada menutup akses mereka ke perusahaan lain? Tanya Aina dengan wajah serius. Alex menggeleng. Tidak ada, kenapa? Bisakah Mas Alex atur agar mereka gagal? Aina mulai memelas. Alex merasa aneh. Tadi Aina seakan mau membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Maksud kamu? Tanya Alex bingung. Tolong Mas Alex atur agar mereka hanya lolos tahap pertama. Tapi gagalkan saat tahap kedua. Jika mereka memang gagal di tahap kedua itu bagus. Tapi jika mereka berhasil, gagalkan saja mas. Mata Aina beratap Alex serius. Kamu tidak mau mereka bekerja di sana? Tanya Alex mulai mengerti kemana arah pembicaraan sang istri. Iya, aku gak mau mereka berdua berada di sekitar kita ataupun Mas Alex, jelas Aina kemudian. Jika begitu, kenapa gak langsung kamu tolak saja tadi saat mereka masih ada di sini? Menurut Alex, Aina itu terlalu berbasa-basi. Tinggal katakan tidak bisa, semua pasti langsung beres. Aku kan masih menjaga perasaan mereka, mas. Jika tadi aku langsung tolak untuk membantu mereka, bisa saja mereka jadi marah padaku. Tapi jika perusahaan yang menolak, itu karena mereka tidak sesuai kriteria karyawan yang dibutuhkan di sana. Mereka tidak akan bisa marah padaku. Aina sudah lega. Mereka meminta maaf, tapi untuk berteman lebih baik Aina akan menjaga jarak aman. Ya sudah, nanti aku atur. Alex jadi begitu semangat karena Aina tak memaksanya membawa masuk kedua wanita itu dalam perusahaan. Biar saja mereka bekerja di tempat lain, mas, timpal Aina kemudian. Iya, Alex mengangguk patuh. Mas, Acha itu temanku, tapi ia tega menikungku di saat terakhir. Salahku juga yang sudah membuka jalan baginya, ungkap Aina sejenak. Mengingat betapa sakit hatinya saat itu, ditinggalkan di hari pernikahan karena perselingkuhan dan pengkhianatan. Aku gak mau dia menikungku lagi,
dengan merebut Mas Alex dariku. Aku gak mau jadi janda. Jadi sekarang aku akan menutup semua jalan masuk sampai celah kecil sekalipun. Tadi Aina sempat melihat Mona dan Aca yang meratap suaminya dengan tatapan pemuja. Walaupun mereka meminta maaf dengan tulus padanya, tapi ia masih takut ditikung di lap-lap terakhir. Sayang, di mataku ini hanya ada kamu. Bagaimana mungkin aku dengan dia? Alex seakan tak terima jika dirinya bisa tergoda dengan Aca. Wanita itu sama sekali bukan tipenya. Tapi yang aku dengar nih Mas, saat itu Arka dijebak hingga akhirnya Arka terpaksa menikahinya dan meninggalkanku di hari pernikahan Mas. Jelas Aina kembali. Alex terdiam, benar juga yang Aina katakan itu. Jika pakai dijebak akan beda lagi ceritanya. Ia tak boleh membiarkan Aca atau wanita manapun selain Aina masuk ke dalam kehidupannya. Sebagai pria, ia harus bisa menjaga hati dan pikirannya. Terlebih lagi menjaga nafsunya agar tidak tergoda rumput sebelah. Baiklah sayang, aku akan menuruti keinginan kamu. Tapi dengan satu syarat, Alex pun mengajukan syarat. Syarat? Aina menatap aneh, Alex malah mengajukan syarat padanya. Syarat yang pertama, kamu harus selalu percaya pada aku. Karena dalam pernikahan harus dilandasi rasa percaya, jelas Alex perlahan. Iya mas, jawab Aina dengan senyuman lebar. Dan syarat yang satu lagi, kamu harus mencintaiku selamanya. Di hati kamu harus hanya ada aku. Ingat, hanya aku seorang. Alex menekankan ucapannya. Siap, di hatiku hanya ada Mas Alexku sayang. Dan Aina sengaja menjeda ucapannya. Dan siapa? Tanya Alex curiga. Apa masih ada sisa-sisa hati istrinya pada sang mantan? Dan cintamu dong sayangku. Aina mencubit kemas pipi Alex yang sudah cebarut. Aku akan selalu jaga hati buat kamu. Hanya kamu seorang. Alex menatap dengan tatapan cinta dan memuja. Baiklah, kita gembok dulu hatinya mas. Aina memperagakan seolah sedang menggembok hati Alex dan menelan kuncinya. Alex tertawa melihat tingkah istrinya. Aina membuat hidupnya berwarna. Sayang, kamu tidur duluan saja. Ada pekerjaan kantor yang harus aku selesaikan malam ini. Alex mengelus lembut kepala sang istri. Apa aku boleh membantu mas? Tanya Aina dengan manja. Alex mengangguk. Dengan ditemani istrinya, kerjaannya pasti akan cepat selesai. Mas, aku capek loh. Alex menyuruh Aina memijat bahunya. Sebelah kiri agak pegal ini, minta Alex menepuk bahu kirinya. Dengan kesal, Aina pun kembali memijat. Tadi ia mengira akan membantu dalam urusan kantor, ternyata disuruh jadi tukang pijat. Bantu apaan seperti ini? Wajah Aina mulai cemberut. Secara tak langsung kamu sudah membantuku. Tadinya aku capek karena kamu pijat jadi hilang capeknya. Dan membuat pekerjaanku jadi cepat selesai. Alex merenggangkan tangannya, pekerjaannya kini sudah selesai. Apa sih yang mas kerjakan? Tanya Aina menundukkan kepala. Tangannya memeluk leher pria itu dari belakang. Ini rahasia perusahaan, jawab Alex mengelus kepala Aina. Oh, itu apa? Tanya Aina menunjuk laptop itu. Itu, sini, biar aku beritahu. Alex menarik Aina untuk duduk di depannya. Alex dari belakang menerangkan apa yang telah dikerjakannya. Aina hanya bisa mengangguk, hembusan nafas Alex di lehernya membuat tubuhnya jadi merinding. Kamu mengerti? Tanya Alex setelah memberitahu hal itu. Sedikit, Aina tidak terlalu paham. Nanti pelan-pelan aku akan mengajarimu, ucap Alex. Aina mengangguk. Alex mengarahkan wajah Aina ke hadapannya. Ia pun segera mencium bibir sang istri. Keduanya saling membalas diiringi perasaan yang saling mengalun lembut. Alex mendudukkan Aina di meja kerjanya, lalu kembali menyatukan rasa candu itu. Apa M-nya sudah berakhir? Tanya Alex di sela-sela ciuman mereka. Aina menggeleng pelan. Berarti kita harus menyelesaikan dengan cara lain. Goda Alex mengedipkan mata nakalnya. Aina mengangguk lalu mengalungkan tangannya di leher Alex. Ia menggigit kemas hidung mancung suaminya itu. Pasti pikiran Alex sudah menjelajah. Mas, kapan kita kencan? Tanya Aina mulai gugup.
Jarak pandang mereka begitu dekat hingga nafas mereka saling menerpa wajah masing-masing. "Besok pisah, kamu mau kita kemana?" tanya pria itu sambil menggesekkan hidung mereka. "Kita nonton bioskop ya mas," ajak Aina. Ia ingin menghabiskan waktu di luar dengan suaminya. "Oke, besok kita ke bioskop." Aina tersenyum senang dan akan menyatukan mereka, tapi Alex menahannya sejenak. "Kenapa mas?" tanya Aina bingung. Biasanya suaminya itu begitu sangat bersemangat dalam hal sosor-menyosor. "Sebentar," ucap Alex melirik pintu. Ia pun berjalan menuju pintu dan menguncinya. Bahaya jika mereka sedang mesra-mesraan ada yang mengganggu. Pintu sudah dikunci, Alex kembali mendekati Aina. Perlahan akan bibir mereka saat dekat dan semakin dekat. "Aina, Mama bawa oleh-oleh. Kamu mau?" panggil Mama dari luar kamar. "Mas, Mama pulang." Aina mengulum senyum dan segera turun dari atas meja. "Sayang, kalau kita pindah dari rumah, kamu mau?" tanya Alex duduk di tepian tempat tidur. Pria itu sudah mandi dan hanya memakai handuk yang terlilit di pinggangnya. "Mau pindah kemana? Apa kita mau balik lagi ke sana, Mas?" tanya Aina sambil tangannya sibuk mencarikan pakaian di lemari untuk dipakai Alex berangkat ke kantor. "Kita nggak pindah ke sana. Aku akan menjual apartemen itu. Dan rencananya aku mau kita pindah ke tempat baru. Cari suasana baru, sayang." Jika kembali ke apartemen mereka, bisa saja masa lalu Aina alias orang itu masih memantaunya. "Kita mau pindah kemana? Kamu maunya kemana?" Gak tahu mas, mana sajalah, yang penting selalu bersama Mas Alex." Aina ingin dimanapun berada, Alex akan selalu ada di sampingnya. Wajah Alex jadi tersenyum lebar mendengar itu. "Nanti aku cari info rumah, terus kita cek lokasinya. Gimana?" Karena bukan Alex saja yang akan tinggal di sana, Aina harus ikut serta memilih juga. Mana tahu istrinya tidak menyukai tipe rumah pilihannya. "Boleh mas, kalau bisa rumahnya jangan terlalu besar. Terus yang penting gak ada yang tahu kita tinggal di mana selain keluarga." Aina sudah tak mau diganggu oleh masa lalunya. "Iya, hanya keluarga saja yang tahu. Aku juga tak akan memberitahu Joe." Alex akan merahasiakan dari asistennya itu. "Tapi, apa Mama akan mengizinkan kita pindah, Mas?" tanya Aina kemudian. "Nanti biar aku saja yang bicara sama Mama tentang rencana pindah kita. Pasti Mama akan mengizinkan, sayang." Alex akan menceritakan tentang rencana pindah pada sang mama. Ia akan mencari tempat tinggal yang hanya keluarganya saja yang tahu. Jadi tak akan ada yang datang bertamu. "Baiklah mas, ini cepat pakai bajunya, nanti kedinginan." Aina menyerahkan pakaian pada pria itu. "Sudah mengkerut pun ini, kamu pakaikan ya." Alex sengaja memelaskan wajah dan nada bicaranya. "Pakai sendiri deh mas." Aina segera kabur keluar, Alex pagi-pagi sudah genit. Aina menyajikan sarapan untuk suami tercinta. Di sana juga ada Mama yang sedang sarapan. Bersambung.